فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Musa, sebutkan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, pimpinannya istighfar. Azri, Sayyidul Istighfar. Abdul, Ikram, Sayyidul Istighfar. Ali, mana bukunya nak? Tulis di sini. Abdurrahman, Sayyidul Istighfar. Lutfi, pindah-pindah yang besar-besar. Wanto, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Lanjutkan Umi. Dawa. Orni. Wa ana abduka. Sabar. Pelan-pelan. Biar yang lain bisa. Bukan suruh zikir antum. Suruh membacakan. Ulangi, Korni. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Mahir. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa inna ma sayyidul istighfar. Ini lafaz istighfar yang paling bagus. Kata Rasul SAW, Sayyidul istighfar antakula. Sayyidul istighfar adalah dengan engkau membaca Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, dikit pagi petang. Nah, keutamaannya disebutkan oleh Rasul di akhirnya, man qalaha minan nahari muqinan biha. Barang siapa yang membacanya dengan meyakini isinya, famata min yaumihi, kemudian dia mati di hari tersebut, minan nahari, kemudian dia mati di hari tersebut, qablan yumsi, sebelum masuk waktu malam, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Dan juga sebaliknya, paman qalaha minal lail, barang siapa yang membacanya dari malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya zikir petang itu dibaca ba'dal maghrib. Nah, barang siapa yang membacanya minal laili, lail itu setelah tenggelam apa? Matahari. Nah, barang siapa yang membacanya di malam hari, kemudian dalam keadaan dia meyakini isinya, kemudian dia mati sebelum datang waktu subuh,
maka dia masuk surga. Doanya simple tapi balasannya luar biasa. Nah, sehingga dijaga ya kawan, zikir pagi petangnya. Famata qabla an yusbih, dia mati sebelum masuk waktu subuh, menunjukkan zikir pagi dimulai setelah terbitnya apa ini? Subuh, yaitu setelah fajar shadiq. Ini waktu yang rajih bahwasanya zikir pagi petang itu dimulai ba'da subuh dan setelah tenggelam apa ini? Matahari. Nah, di antara juga yang menguatkan zikir petang itu dibaca setelah tenggelam matahari adalah di antara zikir yang kita baca, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah. Nah, yaitu ketika zikir amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Di situ terdapat tambahan Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai dari hadis pertama yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah bahwasanya mereka mentakwil, memalingkan dalil-dalil tentang sifat dari makna zahirnya. Dan untuk menjawab tuduhan mereka, kita punya dua jawaban. Pertama, jawaban mujmal, jawaban secara umum. Ini bisa dipakai untuk semua syubhat. Kemudian jawaban mujmal ini terbagi lagi menjadi dua. Nah, kita menolak bahwasanya apa yang ditafsirkan oleh salaf itu adalah bentuk takwil, karena makna zahir masing-masing dalil itu sesuai dengan konteksnya. Beda konteks kalimat maka beda makna zahirnya. Yang kedua, anggaplah kita katakan bahwasanya penafsiran salaf itu adalah bentuk takwil, maka takwilannya salaf itu adalah berdasarkan dalil, sehingga takwil itu yang pakai dalil. Nah, baik dalil pentakwilnya itu adalah bersambung dengan hadisnya atau dalil aslinya, atau dengan dalil yang terpisah. Ini jawaban secara apa? Mujmal. Adapun secara terperinci, ini mufassal, maka masing-masing hadis dijawab sendiri-sendiri. Nah, hadis yang pertama adalah Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Ini jelas bukan menyatakan bahwasanya Hajarul Aswad termasuk dari sifatnya siapa ini? Allah, karena ada tambahan fil ardi, tangan kanan Allah di muka bumi. Dan ini jelas sebagai perwakilan dari tangannya Allah. Paham ya? Sama misalnya, nah, Abu Roid bikin penginapan juga di sini. Nah, yang di sini adalah nggak usah kayak gitulah. Mungkin misal orang mengatakan Danau Toba adalah Balinya Sumatera Utara. Apakah berarti itu Bali? Tidak. Artinya apa? Keindahannya, kebagusannya itu mirip kayak yang di sana. Karena ada tambahan apanya? Tambahan tempatnya. Sama seperti Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Paham ya? Nah, sehingga ini maknanya sesuai dengan zahirnya, bahwasanya bukanlah Hajarul Aswad itu bagian dari sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi lanjutan hadisnya apa? Barang siapa yang bersalaman dengannya, maka seolah-olah, ya kan? Seolah-olah dia telah menjabat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas maknanya adalah tasbih, penyerupaan Hajarul Aswad dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Hajarul Aswad itu adalah tangannya Allah. Sehingga Ahlussunnah tidak mentakwil ketika mengatakan bahwasanya Hajarul Aswad bukan tangannya siapa ini? Allah. Karena Rasul sendiri pun tidak apa ini? Tidak menyatakan bahwasanya Hajarul Aswad tangan Allah, begitu tidak. Kalau lafadznya begitu, mungkin kita baru mentakwilnya dikatakan. Nah, ini kalau hadisnya sahih. Namun hadisnya dhaif.
baik secara marfu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari bahkan Ibnu Abbas. Ada gelasnya sih. Yang dari Rasul SAW sudah lewat penyebutan jawabannya bahwasanya hadisnya batil. Soalnya disebutkan penukilan oleh para ulama. Adapun sebab batilnya hadis ini adalah perawi yang bernama Ishaq bin Bishr. Sebab lemahnya hadis ini adalah perawi yang bernama Ishaq bin Bishr Al-Kahili. Dan dia adalah perawi yang mungkar. Dia adalah perawi yang mungkar. Fal haditsu batilun ala kulli hal. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ad-Dhaifah nomor 223. Ad-Dhaifah nomor 223. Dan ini masyhur dari Ibnu Abbas. Adapun yang dari Ibnu Abbas sendiri juga dhaif. Yang sampai kepada Ibnu Abbas secara mauquf ini juga dhaif. Sehingga tidak benar juga ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Dikarenakan di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi. Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi. Matruk. Perawi ini ditinggalkan. Ini dhaif jiddan hadisnya. Asarnya kalau dari Ibnu Abbas sangat lemah. Perawi yang bernama Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi. Dan juga diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Abdullah bin Amr. Dan juga diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Abdullah bin Amr. Dan juga dhaif. Karena kan di dalamnya terdapat Abdullah bin Muammal. Abdullah bin Muammal. Sehingga tidak ada yang sahih, tidak dari Rasulullah karena terdapat Ishaq bin Bishr, tidak dari Ibnu Abbas karena ada Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi, tidak pula dari Abdullah bin Amr bin As karena ada Abdullah bin Muammal, dhaif. Sehingga semuanya dhaif. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi ini tidak perlu sebenarnya dijawab karena asarnya sendiri apa ini? Dhaif. Anggap pun sahih maka jawabannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nah, sampai sini selesai jawaban yang pertama ya, kan ya. Nah, bahwasanya al-hajarul aswad yaminullah fil ardi faman safahahu faka'anna ma safaha Allah azza wajal. Hadis yang kedua kita masuk sekarang. Qala al-muallif rahimahullah al-mithalus tsani, contoh yang kedua. Dari hadis-hadis yang dituduh Ahlussunnah melakukan takwil padanya. Qulubul ibadi baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Hati para hamba di antara isba'ain. Isba' itu jari, dua jari jemari dari jari jemari Allah. Hatinya para hamba berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Nah, berarti kalian mengatakan hatinya manusia itu di antara jarinya Allah, dipegang oleh Allah. Berarti Allah nyatu dengan siapanya? Hamba. Kalau hatinya saja berada di antara apa ini? Dua jari Allah. Itu isba bacanya boleh 9. Isba itu bacanya bisa 9 bacaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qastalani. Wa hamza an mulatin tsalit wal tsalitsahu at-tis'u fi usba'in waqtim bi usbu'i. Katanya, dan hamzah jari jemari, hamzah pada jari jemari, maksudnya hamzah kata isba'. Dan huruf yang ketiganya ada 3. Bikin 3 bacaan untuk hamzah dan huruf ketiga
Dari apa? Bahasa Arabnya jari, anmulah. Isba. Yang pertama hamzahnya bikin 3 harokatnya. Bisa A, I, U. Huruf ketiganya mana? Ba. Itu juga bisa 3. Bisa ba, bisa bi, bisa bu. Sehingga 3 kali 3 berapa bacaan? 9. Atis'u fi usba' waktim bi usbu'in. Yang ke-10 bacanya usbu'. Nah, tapi tulisannya kan sudah beda. Sehingga bahasa Arabnya jari itu ada 10. Yang pertama hamzanya di fathah. Ba-nya kasih 3. Bisa asba', bisa asbu', bisa asbi'. Udah berapa? 3. Sekarang hamzanya kita kasroh. Bisa isba', bisa isbi', bisa isbu'. Udah berapa? 6. Sekarang hamzanya kita dhammah. Bisa usba', bisa usbi', bisa usbu'. Berapa? 9. Yang ke-10 usbu'. Setelah ba ada waw panjang. Sehingga berapa bahasa Arabnya jari? 10. Sehingga mau dibaca yang manapun benar. Nah, sehingga mau dibaca baina isba'ain, isbi'ain, atau asbi'ain, terserah. Semuanya bisa. Hamzahnya boleh 3 harokat, ba-nya juga bisa berapa? 3 harokat. Ya? Nah, kalau udah kayak gini salah juga, kelewatan bacanya. Masuk bisa salah lagi. Nah, ini hadisnya. Al-jawabu, jawabannya. Anna hadzal haditsa sahih. Hadis ini sahih. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fil babi tsani min kitabil qadari. Di dalam bab yang kedua dari Kitabul Qadar dalam Sahih Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati bani Adam, kullaha, semuanya, baina isba'aini min asabi'ir rahman, terletak di antara 2 jemari dari jari jemarinya Ar-Rahman. Kakal bin wahidin. Walaupun sebanyak itu hatinya manusia, semuanya tetap seperti satu hati. Nggak ada sulitnya bagi Allah SWT untuk mengaturnya dan membolak-balikannya. Bagi Allah, hatinya para hamba yang jutaan itu, bagi Allah itu seperti satu hati. Paham maksudnya ya? Dari sisi ngurusinya, mengaturnya, mengarahkannya, menghidupkannya, mematikan hati tersebut, itu sama kayak ngurusi satu hati. Kakal bin wahidin. Hatinya para hamba itu bagi Allah cuman seperti satu hati. Sehingga nggak usah bingung loh, gimana Allah mengaturnya itu. Ada yang hatinya mau diarahkan ke sana, ada yang hatinya ke sini, ada yang dimatikan hatinya, ada yang mau dihidupkan hatinya. Itu nggak usah bingung. Kenapa? Semua hatinya manusia bagi Allah kakal bin wahidin. Seperti satu hati bagi Allah. Nggak sulit sama sekali bagi Allah. Yasrifuhu haitsu yasha. Allah arahkan sesuka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidup, ada yang mati hatinya. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, membaca, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Karena hatinya kita itu diatur oleh Allah di antara 2 jari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mentakwil dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya, Asy'ariyah, mereka menuduh Ahlussunnah melakukan takwil terhadap hadis ini. Lah kalian apakah mengatakan bahwasanya berarti zatnya Allah itu bercampur menjadi satu dengan zatnya siapa? Zatnya makhluk, karena hatinya hamba di antara jari jemari siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana?
Kalau kalian Allah terpisah dari hambanya berarti kalian mentakwil hadis ini, kata mereka. Nah, waqad akhadha salafu ahlu sunnah bi zahiril hadis. Ahlu sunnah telah mengambil zahir hadis ini. Mereka berpendapat dengan zahir hadis ini. Qalu, kata mereka, apa sekarang zahirnya? Innallaha ta'ala, innalillahi ta'ala asabi'a hakikotan. Satu, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari secara hakiki. Allah punya jari. Ini yang dipakai oleh Ahlus Sunnah, difahami mereka dari hadis ini. Penetapan bahwasanya Allah punya jari secara hakiki. Nusbituha lahu kama asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan sifat jari bagi Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh siapa tadi? Oleh Rasul. Rasul bilang Allah punya jari? Iya. Bahkan hatinya manusia di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Rasulullah menetapkan Allah punya jari, Ahlus Sunnah juga menetapkan Allah punya apa ini? Jari. Dengan jari yang tidak sama dengan jarinya siapa? Makhluk. Jari Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jarinya makhluk sesuai dengan kekurangannya siapa ini? Makhluk. Tidak ada masalah sama sekali dalam menetapkan jari bagi siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Wala yalzam, tetapi tidak mesti, tidak harus min kauni qulubi bani Adam baina isba'ain minha antakuna mumasah laha. Akan tetapi tidak mesti jika dikatakan hatinya para hamba di antara dua jari dari jari jemari Allah, kemudian hati tersebut bersentuhan dengan hati, dengan jari. Ketika dikatakan hati hamba di antara dua jari, bukan berarti hatinya hamba itu bersentuhan dengan jarinya siapa? Allah. Nggak ada makna seperti itu. Sehingga jangan bayangkan charger di antara dua jari. Harus seperti ini, kan tidak. Jangan bayangkan, loh, kalau kayak gini berarti tangannya Allah itu nempel di siapa? Nempel di dalam makhluk. Kalau dikatakan jarinya, hatinya hamba di antara dua jari siapa? Allah. Nggak mesti. Tidak mesti kalau dikatakan bahwasanya hati di antara dua jari Allah, kemudian hati itu bersentuhan dengan apa? Jari. Nggak ada konsekuensinya seperti itu. Hatta yuqal innal hadis muhimun lil hulul. Sehingga kalian katakan bahwasanya hadis ini mengesankan hulul. Apa itu? Persatuan, menyatunya antara hamba dengan siapa? Hamba dengan Allah. Kalau kalian katakan maknanya menyentuh, berarti iya. Tapi ini kan nggak mesti. Kalau dikatakan hati manusia di antara dua jari Allah, ini nggak mesti bersentuhan. Kalau dikatakan bersentuhan, baru jari Allah di dalam apanya kita? Badan kita. Karena hati kita di mana? Di dalam badan. Kalau jari Allah bersentuhan dengan hati kita, berarti Allah jadi satu dengan siapa? Dengan kita. Iya kan? Minimalnya apanya? Minimalnya apanya? Jarinya. Itu kalau arti di antara jari Allah maknanya bersentuhan dengan siapa? Hati. Nah, sehingga nggak seperti itu. Sehingga nggak harus ini mengandung makna apa ini? Bersatunya zat Allah pada siapa ini? Pada hamba. Gitu. Hatta yuqal innal hadits muhimunil hulul fayajibu sarfuhu an zahirihi. Sehingga harus kita untuk mentakwilnya dari zahirnya. Nggak mesti. Nah, sekarang perhatikan jawabannya. Fahadha sahab. Ini contohnya awan. Awan musakharun, diatur oleh Allah baina sama'i wal ard. Dia berada di antara langit dan bumi. Bersentuhan dengan bumi? Tidak. Bersentuhan dengan langit? Tidak. Padahal dia dikatakan antara langit dan bumi. Awan di antara langit dan bumi? Iya. Tapi apakah mengandung konsekuensi bersentuhan dengan salah satunya? Tidak. Sudah? Nah, kisaran terletak di antara Tanjung Balai dan Simpang Kawat. Betul? Betul. Apakah bersinggungan? Tidak. Pulau Jawa terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau apa? Irian misalnya. Betul? Iya kan? Jawa di tengah, iya kan? Kanan kirinya apa? Pulau Irian sama Sumatera. Apakah mesti bersentuhan? Nggak mesti. Nah, sehingga kalau dikatakan hati manusia terletak di antara dua jari jemari Allah, maka itu tidak mengandung makna apa ini? Bersentuhan.
Wa huwa la yamassu sama walal ard. Dia sama sekali awan itu tidak menyentuh langit, tidak pula menyentuh apa ini? Bumi. Wa yuqal badrun baina Makkah wal Madinah. Daerah Badr terletak di antara Mekah dan Madinah. Betul, posisinya di antara Mekah dan Madinah. Ma'ataba'udi ma bainaha wa bainahuma. Padahal sangat berjauhan jarak antara Badr dengan Mekah dan Madinah. Tapi betul posisinya di mana ini? Di antara Mekah dan Madinah. Paham sampai sini? Nah, ini contohnya. Charger di antara buku dan apa ini? Mic, betul? Betul? Kalimatnya betul ya? Charger baina daftarin wa mikrofon. Dah, gitu aja nggak apa-apa. Mukabir. Nah, mukabir rasul. Betul artinya? Betul. Apakah bersentuhan dengan buku? Bersentuhan dengan mic? Di antara keduanya? Iya. Sehingga ketika Rasul mengatakan hati manusia di antara dua jari dari jemari Allah, jangan pernah membayangkan hati tersebut apa ini? Bersentuhan. Sehingga mengandung makna berarti ada zatnya Allah yang masuk ke dalam apa ini? Hah? Dengan hamba. Kalau gitu berarti harus kita apakan? Harus kita takwil. Supaya jangan jadi maknanya Allah bernyatu dengan siapa ini? Hamba. Nah. Fakulubu bani fakulubi. Fakulubi pula. Punya kalian ada harokannya? Kulu? Nggak ada. Fakulu? Banyak ada harokannya? Fakulubu bani Adam kulluha. Ini udah kulubi. Nah, pakai kulluha. Fakulubu bani Adam kulluha baina isba'in min asabi'ir rahman hakikatan. Kita tetap memahami sesuai dengan zahirnya bahwasanya hatinya Bani Adam semuanya terletak di antara dua jari dari jari jemarinya Ar-Rahman secara hakikat. Wala yalzam min dzalika mumasa, dan itu tidak mengharuskan terjadinya persentuhan antara jari Allah dengan hati manusia. Wala hulul, dan tidak pula mengharuskan adanya persatuan, penyatuan antara zat Allah dengan zatnya siapa ini? Manusia. Nah, sehingga nggak ada yang perlu ditakwil terkait hadis Abdullah bin Amr ini. Betul bahwasanya hatinya Allah atau hatinya manusia di antara dua jari jemarinya siapa? Allah. Tapi itu tidak mengharuskan terjadinya apa ini? Sentuhan, apalagi ada zatnya Allah yang menyatu dengan zatnya siapa ini? Manusia. Karena makna baina di antara ini tidak mesti bersentuhan. Kalau jarinya Allah di sana, jarinya Allah di sana satu lagi, tetap hati kita di antara jari Allah. Walaupun jaraknya sangat apa ini? Jauh. Apalagi Allah itu jelas Allahu Akbar. Allah jauh lebih besar daripada makhluknya. Mahfuz sampai sini? Nah, contoh yang ketiga. Sehingga Ahlussunnah tidak mentakwil hadis itu. Mereka memahaminya sesuai dengan zahirnya. Dan tidak mesti maknanya adalah bersentuhan atau zat Allah menyatu dengan zatnya manusia. Contoh yang ketiga. Inni ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Saya mendapati nafas Ar-Rahman dari arah Yaman. Hadis ini al-jawab anna hadzal hadis rawahul Imam Ahmad fil Musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia mengatakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal iman Yaman. Ketahuilah bahwasanya iman itu dari Yaman. Wal hikmah Yamaniyah. Hikmah itu juga dari Yaman. Wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman. Dan saya mendapati nafas Rabb kalian dari arah Yaman. Qala fi Majma'iz Zawaid. Berkata dalam kitab Majma'az Zawaid, rijaluhu rijalus sahih. Para perawinya adalah para perawi kitab sahih. Ini kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ghaira Syabib, kecuali Syabib. Dia adalah Syabib bin Nu'aim Abu Rawh, nama kunyahnya. Syabib bin Nu'aim Abu Rawh. Wa huwa thiqatun, dan dia adalah perawi yang terpercaya. Kultu, saya katakan, Syekh Ibnu Utsaimin,
Wa kadza qala fit taqrib. Begitu pula dikatakan dalam kitab Taqrib, Taqribut Tahdzib, Al-Hafidz Ibnu Hajar. An Syabib, tentang Syabib, thiqatun. Dia perawi yang terpercaya. Minas salisah, dari tobaqoh ketiga, generasi ketiga. Wa qad rawal Bukhari nahwahu fit Tarikhil Kabir. Asar ini atau hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang semisal ini lafadznya dalam kitab Tarikhul Kabir. Nah, hadis ini dhaif. Tambahan ini adalah tambahan yang dhaif. Adapun awalnya itu sahih dalam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya al-iman yaman wal hikmah yamaniyah. Ini sahih. Yang dhaif yang mana? Ajidu nafasa rabbikum min kibalil Yaman. Saya mendapati nafas roh kalian dari arah Yaman. Ini tambahan yang mungkar atau minimalnya syadzah. Minimalnya ziyadah yang syadzah, yang ganjil, yang menyelisihi. Adapun Syabib, ini yang rajih adalah bahwasanya dia majhul. Syabib bin Nuaim adalah perawi yang majhul. Tidak ada yang mensiqahkannya kecuali Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban minal mutasahilin. Dan Ibnu Hibban dalam bab ini termasuk perawi atau ulama yang bergampang-gampangan dalam merekomendasi. Sehingga tanpa adanya rekomendasi dari ulama yang lain tidak bisa mengeluarkan Syabib dari kemajhulan. Nah, sehingga tidak tepat dikatakan bahwasanya Syabib ini adalah perawi yang terpercaya. Nah, dan hadis ini, tambahan ini juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ad-Dhaifah nomor 1097. Dalam kitab Ad-Dhaifah nomor 1097. Nah, sehingga hadis ini dhaif. Inni ajidu nafasa rabbikum min kibali al-Yaman. Nah, kalau udah dhaif sebenarnya tidak perlu dijawab, tapi anggaplah dia sahih. Wahadal hadis, kalau sahih ini jawabannya. Oh, berarti nafasnya Allah dari arah mana? Yaman. Berarti ada nafasnya Allah di muka apa ini? Bumi. Lah gimana ini? Berarti kalau kalian percaya atau mau kalian takwil gitu. Hadal hadis ala zahiri. Ahlus sunnah tetap memahami hadis ini sesuai dengan apanya? Zahirnya. Wan nafas fihi ismun masdarin nafasa yunafisu ismu masdari nafasa yunafisu tanfisan. Kalimat nafas, an-nafasu, itu adalah isim masdar. Isim yang maknanya sama kayak makna masdar, tapi beda timbangan. Karena dari kata nafasa yunafisu, masdarnya tanfisan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Harusnya itu masdar. Tapi ada kata lain yang semana dengan makna masdar, maka disebut isim masdar namanya. Sehingga dia diambil dari kata nafasa yunafisu, nafasan. Mithlu seperti farroja yufarriju tafrijan wa farrojan. Maknanya apa? Farroja, kelapangan, melapangkan. Yufarriju tafrijan. Wahakadha qala ahlul lughah, begitulah disebutkan oleh para ahli bahasa. Kama fin nihaya wal qamus wa maqayisil lughah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharabil Hadis, Al-Qamus Fairuz Abadi wa maqayisil lughah. Qala fi maqayisil lughah an-nafasu kullu syai'in yufarraju bihi an makrubin. Dalam kitab Maqayisil lughah, nafas artinya adalah segala sesuatu yang menjadi jalan keluar dari kesulitan. Sehingga nafasu di situ artinya bukan nafas kayak nafasnya siapa ini? Manusia. Dalam bahasa Arab artinya nafas adalah segala sesuatu yang dengannya terhasilkan apa ini? Kelapangan dari kesempitan. Kamu dapat kelapangan dari apa saja? Ada uang atau bantuan orang lain, tenaga atau saran dari orang lain. Itu namanya apa? Nafas. Sudah, secara bahasa itu namanya apa? Nafas. Sesuatu yang membuat kamu dapat jalan keluar dari kesempitan.
kesempitan. Itu artinya apa? Nafas. Sehingga arti nafas itu bukan sifatnya Allah, nafasnya kayak nafasnya siapa ini? Makhluk. Paham sampai sini? Nah, fayakunu makna hadis, sehingga makna hadis ini anna tanfis Allah, bahwasanya jalan keluar dan kelapangan dari Allah anil mukminin, untuk kaum mukminin, yakunu min ahlil Yaman, datang dari arah mana? Yaman. Dan ini dari dulu sudah kenyataannya seperti itu. Ketika Rasul didustakan oleh kaumnya, orang-orang Quraisy, siapa yang menampung Rasul? Orang-orang Ansor yang asalnya dari mana ini? Dari Yaman. Aus dan Khazraj itu asalnya dari mana? Dari Yaman. Mereka dulu tinggalnya, nenek-nenek moyang mereka tinggalnya di Ma'rib. Ma'rib itu tempatnya bendungan Ratu Saba. Kemudian setelah hancur bendungannya, karena mereka mendustakan Rasul yang datang kepada mereka, akhirnya mereka ngungsi. Sebagian mereka sampai ngungsi kemana ini? Ke Madinah. Kemudian tinggal di sana dan membentuk suku apa ini? Ansor, Aus dan Khazraj. Nah, sehingga suku pembentuk Ansor itu dua, Aus dan Khazraj. Ini asalnya dari negeri mana? Yaman. Dan mereka yang menyambut Rasul SAW setelah Rasul didustakan oleh siapa ini? Sehingga betul bahwasanya jalan keluar ke lapangan dari Allah untuk kaum mukminin datang dari arah mana ini? Dari arah Yaman. Bukan nafasnya siapa? Allah. Apa artinya nafas? Tanfis. Kelapangan dari siapa? Allah, datang dari arah mana? Dari arah Yaman. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa haula'i humul ladzina qatalu ahlar riddah. Mereka itulah yang memerangi ahlur riddah, orang-orang yang murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, banyak dari ahlul Yaman. Wa fatahul amsar, dan mereka yang menaklukkan negeri-negeri. Fabihim nafasar rahmanu anil mu'minina al-kurubat, maka melalui tangan mereka lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kaum mukminin di saat mereka dapat apa ini? Kesulitan. Dan ini ma'ruf dalam kisahnya Uwais Al-Qarani. Setiap kali datang midad, pasukan tambahan, pasukan bantuan dari Yaman, maka Umar senantiasa nanya, ada nggak di pasukan bantuan ini? Pasukan penyokong. Ketika ada yang butuh bantuan, maka dikirim pasukan dari mana? Yaman. Setiap datang gelombang pasukan dari Yaman, selalu Umar mengatakan, adakah di antara kalian yang bernama siapa? Uwais Al-Qarani. Karena dia disuruh mintakan pengampunan dari siapa ini? Dari Uwais Al-Qarani oleh Rasulullah. Kalau kamu ketemu dengan dia, suruh dia mintakan apa ini? Ampunan kepada Allah. Maka setiap kali datang rombongan penyokong bantuan bala tentara dari Yaman, selalu ditanyai oleh siapa ini? Umar. Menunjukkan bahwasanya banyak datang bantuan dari arah mana ini? Dari arah Yaman. Sampai akhirnya ketemu Umar dengan siapa ini? Uwais Al-Qarani. Nah, yang Al-Qarani itu dari Yaman. Kalau ini dari sini, dekat-dekat saja. Walaupun nisbahnya Al-Qarani juga. Ini Qarni. Beda sedikit. Nah. Selesai dari Majmu' Fatawa Safhah 398 wa 90 Al-Mujallad As-Sadis Majmu' Fatawa Syekhul Islam Fatawa Syekhul Islam Ibnu Qasim. Ibnu Qasim itu orang yang mengumpulkan Majmu' Fatawa ulama Saudi, dikumpulkan dari berbagai negeri, sampai di Eropa, sampai di negeri barat, dikumpulkan kitab-kitabnya Syekhul Islam yang terpencar-pencar selama 40 tahun. Sehingga Ibnu Qasim mengumpulkan Majmu' Fatawa Syekhul Islam itu selama 40 tahun. Nggak ada suara di mana? Ke sini aja dulu, Adik. Di sini aja dulu. Nah, sehingga yang mengumpulkan itu Majmu' Fatawanya bukan punya Syekhul Islam sendiri, bukan dia yang ngarang, tapi fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Qasim selama berapa ini? 40 tahun kurang lebih. Nah, dan itu menjadi mahakarya ya. Hingga selesai ya, sehingga Ahlussunnah tidak ada mentakwil. Nah, ketika mengatakan nafasnya Ar-Rahman itu maknanya adalah bantuan, memang maknanya seperti itu dalam bahasa Arab. Dinukil dari beberapa kamus bahwa saya maknanya nafas adalah apa ini? Jalan keluar atau kelapangan di saat dari kesempitan. Sehingga maknanya nafas Rahman bukan nafasnya siapa ini? Allah seperti nafasnya siapa? Manusia. Sehingga Ahlussunnah tidak mentakwilnya. Betul bahwa saya maknanya nafas adalah apa ini secara bahasa Arab? Tanfis. Datangnya jalan
keluar ke lapangan dari Allah Subhanahu wa taala dari arah mana ini? Yaman. Selesai 3 hadis. Ini semuanya kemarin jawabannya dari yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazali Abu Hamid. Nah, bagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Sehingga sudah selesai 3 hadis, semuanya manfaat, tidak ada satupun yang masuk. 2 dhaif, 1 yang sahih tadi tentang apa ini? Hati manusia di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh yang keempat, nah, yang mereka menuduh ahlu sunnah melakukan takwil, ini adalah firman Allah yang masyhur. Nah, tsummastawa ilas sama, tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.